Selamat siang Bapak Ibu dosen. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewina Simatupang, guru ekonomi SMA Negeri 3 Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Ekonomi Gelombang 4 yang diselenggarakan oleh LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini Senin 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN, yaitu mengajar di kelas 11 IPS 2 bab 3 tentang pengangguran. Inilah perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak ibu kelas 11 IPS 2. Siang Bu. Bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Sehat Bu. Mudah-mudahan sehat ya, jaga kesehatan selalu. Pelajaran marilah kita berdoa menurut agama yang menjadi sangat penting. Doa selesai. Oke anak-anak ibu, silakan buka bukunya. Coba lihat, hari ini kita akan bicara tentang pengangguran ya. Tapi sebelumnya itu kita melakukan ice breaking dulu ya, sebelum memulai pelajaran. Baik anak-anak ibu, kita tadi sudah explaining ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita itu tentang pengangguran dari bab 3 ya. Oke, sebelumnya yang pertemuan kedua kita sudah membahas tentang bab 3 ya, yaitu yang pertama ada itu tenaga kerjaan, yang kedua ada sistem upah, dan yang hari ini kita masuk pengangguran. Oke, kita lanjut ya. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dalam pengangguran ini adalah ada tiga ya, menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia,
Baru ada 46 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun indikator pencapaian kompetensi itu ada 335, menjelaskan pengertian pengangguran. Baru 336 menganalisis jenis-jenis pengangguran, 337 menganalisis penyebab pengangguran, 338 mengidentifikasi cara mengatasi pengangguran, 339 mengidentifikasi dampak pengangguran, dan yang terakhir 464 menyajikan hasil masalah ketenagakerjaan dalam pengangguran. Oke, baik. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik, TIPEC, dan model discovery learning diharapkan dapat menganalisis pengertian pengangguran, ada jenis-jenis pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran di Indonesia dengan tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan toleransi. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran tentang pengangguran hari ini, Ibu ada di sini menayangkan tayangan video ya. Video ini tentang adanya dampak pandemi COVID-19 yang kita alami yang 2 tahun terakhir ini terhadap pengangguran yang terjadi ya. Saudara, perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mengalami pengurangan jam kerja. Nah, sebanyak 2,56 juta orang jadi harus menganggur, saudara. Ada pula yang tak bekerja sementara dan tergolong bukan angkatan kerja karena COVID-19. Nah, di saat jumlah angkatan kerja kita meningkat di tahun ini, sebaliknya pengangguran justru semakin tinggi. COVID-19 membuat usaha lesu sehingga banyak pemutusan hubungan kerja dan sedikit yang membuka lapangan kerja. Jumlah pengangguran bertambah, saudara, 2,67 juta orang dalam setahun menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka pun ikut melonjak menjadi 7,07%. Jumlah pekerja formal kian menyusut di masa pandemi. Nah, paling banyak di sektor industri pengolahan konstruksi, saudara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian. Maka tak heran, saudara, tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota dibandingkan dengan di desa. Nah, jam kerja memang berkurang, ditambah lagi banyak PHK. Tak heran upah buruh atau karyawan ikut menyusut. Jika ditarik secara nasional, upah buruh turun sekitar 5,5% menjadi Rp2.656.345 per Agustus 2020. Namun jika dilihat lebih detail, data menyebutkan Bali menjadi wilayah paling terpukul dengan penurunan upah buruh tertinggi hampir 18%. Seperti kita tahu, saudara, sektor pariwisata dalam Bali tak bisa bergerak banyak akibat pandemi. Anak-anak ibu, tadi kita sudah menayangkan tayangan video ya tentang pengangguran yang ada di Indonesia atau di negara kita akibat pandemi. Oke, untuk anak-anak ibu dari video di atas analisislah permasalahan berikut ini. Yang pertama, dari tayangan video tadi, yang pertama data pusat statistik tingkat pengangguran pada masa pandemi. Siapa bisa menganalisis bagaimana tingkat pengangguran pada masa pandemi itu menurut data pusat statistiknya? Siapa bisa? Ayo. Oke. Data pusat statistik tingkat pengangguran pada masa pandemi dari video di atas adalah bahwa tingkat pengangguran berkisar 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak COVID-19, di mana diantaranya 24,3 juta jam kerja dikurangi, 1,77 juta tak bekerja sementara, dan 0,76 bukan angkatan kerja, 2,56 juta menganggur. Ini diakibatkan karena banyaknya tenaga kerja di PHK dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Oke, bagus. Yang kedua,
jumlah tingkat pengangguran mulai tahun 2018 sampai 2020. Oke, siapa bisa? Jumlah tingkat pengangguran 2018 sampai 2020 yaitu Agustus 2018 sampai dengan 7,7 juta orang, Agustus 2019 sampai dengan 7,10 juta orang. Sedangkan Agustus 2020 sama dengan 9,77 juta orang dan diimbangi dengan upah buruh yang menuntut pada Agustus 2020. Oke, bagus. Yang ketiga, di bagian sektor manakah pengangguran yang paling banyak dari video kasus tadi? Oke. Bagian sektor mana pengangguran yang paling banyak di sektor industri pengolahan listrik, di mana pengangguran lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Oke, baik. Dari kesimpulan dari kawan-kawan kalian berarti Ibu simpulkan itu bahwa tingkat pengangguran pada masa pandemi tadi jelas ya. Data Pusat Statistik mengatakan bahwa tingkat penganggurannya tinggi ya. Terus di bagian sektor manakah tadi lebih banyak di bagian sektor industri konstruktif ya, atau paling majunya kalau pas pada pandemi ini lebih banyak pengangguran di perkotaan daripada pedesaan. Karena apa? Karena bagian industri itu lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Oke, kalau di desa itu masih bisa bertani ya, tapi kalau di perkotaan itu langsung nampak ya. Oke. Terus masuklah kita ke materi kita ya tentang pengangguran. Yang pertama itu pengertian pengangguran. Apa sih yang menjadi pengertian pengangguran? Pengangguran itu berasal dari kata dasar menganggur ya. Dalam artian di sini berarti orang tidak melakukan pekerjaan atau orang tidak bekerja, itu ya. Atau pengertiannya apa? Orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Itu dia pengertian pengangguran. Oke, masuk kita jenis-jenis pengangguran. Pengangguran ini ada dibagi menjadi dua ya. Yang pertama berdasarkan apa nak? Penyebabnya. Yang kedua berdasarkan apa? Sifat lama waktu bekerja ya. Oke. Ini yang pertama ya. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada pengangguran apa di sini? Siklus atau pengangguran konjungtur ya. Oke, langsung kita ya. Kalau dikatakan pengangguran siklus atau konjungtur itu adalah pengangguran yang diakibatkan oleh apa? Perubahan tingkat kegiatan perekonomian atau dikarenakan adanya fluktuasi siklus aktivitas ekonomi suatu negara. Oke, jadi maksudnya di sini pengangguran siklus adalah adanya terjadi pengangguran di sebuah negara karena keadaan ekonomi yang mengalami fluktuasi siklus dia ya. Oke, maksudnya di situ perubahan ekonomi suatu negara seperti apa? Yang pertama ada di sini recovery ya. Yang kedua ada prosperity, yang ketiga ada recession, dan yang keempat ada depression. Sekarang ibu tanya anak-anak ibu ya. Kalau dikatakan negara recovery ya, itu negara seperti apa? Siapa bisa? Oke, coba. Recovery adalah suatu negara sedang tahap perkembangan dikarenakan banyak tersedia lapangan pekerjaan. Oke, bagus ya. Coba lihat kurvanya di sini. Kalau dikatakan negara recovery itu adalah negara masih tahap perkembangan, di mana lapangan pekerjaan itu masih banyak tersedia ya, tahap berkembang. Terus yang kedua ada sekarang negara mengalami recession. Itu dikatakan seperti apa? Nah, siapa bisa? Oke. Recession, suatu perekonomian negara sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, ini di sini negara itu recession maksudnya adalah perekonomiannya itu mengalami krisis moneter ya. Oke, itu dia ya. Atau tingkat inflasinya itu tinggi ya. Oke, terus yang terakhir ada depression. Kalau dikatakan negara depression itu negara apa? Siapa bisa? Oke. Suatu negara di mana mengalami krisis yang berkepanjangan. Nah, ini
Depression ini dikatakan di mana pengangguran banyak akibat krisis moneter berkepanjangan. Jadi lanjut kita yang B, jadi tadi berdasarkan penyebabnya pengangguran, ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu ada pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri lagi. Karena apa? Keterbatasan keterampilan. Siapa bisa buat contoh pengangguran struktural? Oke. Contoh pengangguran struktural, suatu negara sistem ekonominya agrarian maka berada ke negara industri. Yang ketiga adalah pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Pengangguran yang terjadi karena adanya apa? Kesenjangan antara pencari kerja dan lawan kerja. Siapa bisa membuat contoh pengangguran friksional? Oke. Contoh pengangguran friksional adalah seorang tenaga kerja sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah atau gaji yang lebih baik lagi. Oke, jadi kalau dikatakan pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang terjadi terhadap tenaga kerja karena adanya informasi atau kesenjangan informasi antara pencari kerja dan lowongan kerja. Pengangguran musiman yang keempat. Apa itu pengangguran musiman? Pengangguran yang terjadi secara berkala. Misalkan pada saat selang musim tanam dengan musim panen, gitu ya. Contohnya siapa bisa? Oke. Contoh pengangguran musiman petani menganggur karena pada musim tanam dan musim panen telah selesai. Oke. Lanjut, ada yang kelima, pengangguran teknologi. Kalau dikatakan pengangguran teknologi seperti apa, Nak? Pengangguran yang terjadi adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan kegunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Dikatakan pengangguran teknologi itu adalah adanya perubahan zaman dari tenaga kerja ke tenaga mesinnya. Contohnya siapa bisa? Oke. Contoh pengangguran teknologi, sebuah perusahaan melakukan pemutusan kerja terhadap karyawan karena tenaga manusia sudah diambil alih oleh tenaga mesin. F itu pengangguran voluntary dan sukarela. Apa sih pengangguran voluntary dan sukarela? Pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja. Contohnya ini siapa bisa? Pengangguran voluntary? Oke. Contoh pengangguran voluntari sukarela, seorang wanita berhenti bekerja karena untuk mengurus rumah tangga. Oke, itu dia ya. Seorang ibu rumah tangga dia berhenti bekerja karena dia mau mengurus atau mengurus rumah tangga. Atau boleh juga seseorang bekerja karena untuk melanjutkan studi belajar gitu ya. Lanjut. Terus yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Kalau yang tadi berdasarkan penyebab, sekarang sifatnya ya. Oke, yang pertama ada pengangguran terbuka ya. Kalau dikatakan pengangguran terbuka adalah pengangguran apa itu? Angkatan pekerjaan dengan tidak pekerjaan atau terjadi karena kurangnya pekerjaan atau tidak mau bekerja atau tidak cocok dengan tidak cocok sesuai dengan jurusannya atau kemampuan dia ya. Oke, siapa kira-kira bisa membuat contoh pengangguran terbuka? Oke. Contoh pengangguran terbuka, pengangguran karena disebabkan tidak adanya lapangan tersedia sesuai keahlian. Seseorang profesor mesin teknik mesin menganggur karena tidak ada sesuai keahlian. Oke, terus yang kedua ada setengah menganggur. Itu kalau dikatakan setengah menganggur seperti apa? Yaitu pengangguran karena apa itu? Bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang 35 jam seminggu. Kalau kita kirakan 35 jam seminggu, 1 minggu itu 7 hari.
1 hari kerjanya. Itulah kalau dikatakan tenaga kerja setengah menganggur gitu ya. Coba siapa bisa lanjut ya. Yang ketiga adalah berdasarkan sifatnya pengangguran terselubung. Kalau dikatakan pengangguran terselubung itu apa? Angkatan kerja angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Contohnya apa sih pengangguran terselubung? Oke. Contoh pengangguran terselubung, suatu pabrik tempe biasanya mempekerjakan 10 orang, tetapi pemilik pabrik tersebut mempekerjakan 15 orang, maka 5 orangnya bekerja tidak sungguh-sungguh. Oke, jadi di sini maksudnya adalah pengangguran terselubung itu adalah adanya di setiap lapangan pekerjaan kelebihan tenaga kerja ya. Itu tadi. Masuk kita bagian C, tingkat pengangguran. Sekarang kita belajar tingkat pengangguran. Bagaimana cara kita menghitung tingkat pengangguran? Kita ambil contoh di negara kita, yaitu perbandingan antara apa di sini? Jumlah berapa penganggurannya, dibagi jumlah angkatan kerja, terus kalikan 100%. Itu dia cara mencari tingkat pengangguran. Jadi datanya ambil dari data statistik, berapa orang yang menganggur, berapa orang yang bekerja, kalikan 100%. Paham ya? Oke, lanjut. Yang D itu adalah penyebab pengangguran. Tadi kita sudah bicara jenis-jenisnya, pengertiannya, cara menghitungnya. Sekarang apa yang menjadi penyebab pengangguran itu? Kenapa terjadi pengangguran? Yang pertama apa di sini? Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lebih banyak tenaga kerjanya daripada lapangan pekerjaan. Itu dikarenakan apa? Jumlah penduduknya banyak. Itu dia ya. Terus yang kedua adalah apa? Tidak seimbang antara apa? Permintaan dan penawaran tidak sebanding, ya kan? Penawar pekerjaan dan peminta pekerjaan dengan gaji yang akan ditawarkan. Ya, kualitas sumber daya manusia itu masih rendah. Itu dia ya, biarpun dia sudah sekolahnya tinggi, tapi SDM-nya masih rendah ya. Selanjutnya adalah perusahaan menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondisi. Seperti sekarang ini yang kita alami kan, semenjak ada corona, terkirim ke Indonesia. Terakhir bagaimana negara kita? Lockdown gitu ya kan. Semua perusahaan banyak yang tutup ya kan. Terus memproduksi barang dan jasa itu tidak bebas. Akhirnya bagaimana? Tenaga kerja juga tidak bisa bekerja terus di perusahaan ya kan. Kerja dari mana? Dari rumah. Terakhir perusahaan banyak tutup. Akhirnya banyak yang di-PHK gitu dia ya. Oke, lanjut. Terus yang kelima atau E, akibat pengangguran. Apa yang menjadi akibat? Kalau tadi penyebabnya, sekarang akibat. Coba lihat. Yang pertama ada dia ya. Adanya pengangguran itu, maka pendapatan masyarakat itu rendah, kemiskinan banyak, daya beli masyarakat pun rendah, gitu ya kan, tidak bisa membeli kebutuhan yang biasanya dia bisa beli, sekarang tidak bisa lagi, gitu ya kan. Terus permintaan hasil produksi juga menurun, investasi juga rendah, pembangunan ekonomi terhambat, pertumbuhan ekonomi juga terhambat. Itu dia ya. Yang kedua apa? Menimbulkan ketidakadilan sosial politik di suatu negara. Pengaruh nggak? Pengaruh. Ya kan? Kalau banyak pengangguran, makanya terkadang gini. Kalau ada pemilihan DPRD, ada pemilihan kepala desa atau kepala daerah, dilihat dulu nanti visi misinya seperti apa.
bisa nggak lapangan pekerjaan dibuka lebih banyak lagi, ya kan, untuk masyarakatnya. Itu apa? Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jadi pengaruh nggak ke politik? Pengaruh. Ya, siapa pemimpin yang bisa membangkitkan suatu daerah itu, maka itulah yang dipilih, gitu dia ya. Terus selanjutnya adalah menimbulkan apa? Ada apa di sini? Kriminal, contohnya pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Kalau banyak pengangguran, gitu ya kan? Banyak pengangguran, pasti sudah kalian lihat ya, ada orang yang menganggur, ada geng-geng gitu ya kan? Akibatnya apa nak? Yang pertama itu pencurian, ya kan? Sepeda motor aja di situ sebentar hilang, ya kan? Gak ada kunci pun bisa hilang. Yang kedua perampokan, dilihat tas dompet tak bisa rampok, ATM rampok, itu akibatnya. Terus apa ke? Lanjut yang F, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Apa dampaknya yang pertama nak? Pendapatan nasional, pendapatan tingkat rendah. Yang kedua apa? Penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Maksudnya dari pajak penghasilan ini kebijakan fiskal ya. Itu kebijakan penerimaan atau pengeluaran sebuah negara. Contoh kali ini dari pajak penghasilan ini, pajak dari contohnya kalian kalau punya kendaraan bermotor, ada rumah elit, ada mobil pribadi, itu dikenakan apa Pak? Pajak. Jadi kalau misalkan pendapatan masyarakatnya rendah, banyak pengangguran, pengaruh nggak ke pajak penghasilan? Pengaruh ya. Oke, ketiga adalah dampak psikologis. Penganggur minder. Karena apa? Status sosial tidak jelas. Itu dia ya. Biasanya seperti itu ya. Kalau dia nggak kerja, aku nggak mau berkawan lah sama itu, gitu ya kan? Dia kerja di bank, aku nggak kerja, gitu ya kan? Oh, dia kerja ini PNS, aku cuma dikosong, gitu ya kan? Jadi dia ada perasaan minder. Nah, bagaimana cara mengatasi pengangguran ini? Ini secara umum. Yang pertama apa? Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua apa? Mengadakan bimbingan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui BLK. BLK ini apa? Balai Latihan Kerja. Jadi biasanya kalau di desa-desa itu banyak didirikan BLK. Itu apa? Balai Latihan Kerja. Itu misalkan kalau di negara kita ya, banyak dari daerah-daerah itu menghasilkan kerajinan yang unik-unik ya. Contoh ya, misalkan dari barang-barang bekas ya kan, dibuat keterampilannya, bisa nggak ke go internasional? Bisa ya. Atau misalkan dari ubi ya kan, dibuat keripik ubi tapi dengan rasa ciri khas, bisa nggak? Bisa ya, bahkan merekrut tenaga kerja. Banyak seperti itu ya. Itulah contoh-contohnya BLK ya. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran siklus tadi ya. Kira-kira tadi pengertian pengangguran siklus itu apa sih? Siapa bisa? Pengangguran siklus, oke deh. Pengangguran siklus adalah diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian atau dikarenakan adanya fluktuasi atau siklus aktivitas ekonomi suatu negara. Nah itu adanya tadi fluktuasi ekonomi ya. Jadi cara mengatasinya seperti apa? Nah yang pertama apa? Meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua apa? Mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya membuka pasar baru luar negeri. Ini cara mengatasi pengalihan karya ya. Oke. Terus yang ketiga, cara mengatasi pengangguran friksional. Oke, apa tadi pengertian pengangguran friksional? Siapa? Oke. Pengangguran friksional itu tadi kita tahu adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran kerja. Cara mengatasinya yang pertama
mengusahakan. Oke, jadi informasi itu harus lengkap. Contoh misalkan tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri itu ada dua sisi ya, ada ilegal dan legal ya. Jadi kalau kalian misalkan nggak apa-apa saja pergi ke luar negeri kerja, tapi dengan satu syarat, lihat sponsornya siapa. Oke, lihat yang merekrutnya siapa. Harus legal, jangan yang ilegal. Terus di sini ada menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Oke, yang keempat, cara mengatasi pengangguran musiman. Apa tadi pengertian pengangguran musiman? Siapa bisa? Oke. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selak musim tenaga dengan musim panen. Iya, itu terjadi tadi karena adanya secara berkala ya. Cara mengatasinya seperti apa? Pemberian apa? Informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Jadi misalkan kalau dia petani di sini tanam musim panen atau musim tanam, ada lagi di sini mau dikerjakan. Misalkan tanam jagung lagi gitu. Jadi dia tidak sempat menganggur gitu dia ya. Terus yang kedua apa? Melatih seseorang agar memilih menusuk musim tertentu gitu dia ya. Jadi dilatih dulu keterampilannya gitu ya. Oke, usaha yang dapat dilakukan dalam mengatasi pengangguran oleh pemerintah. Yang pertama mendirikan apa? DLK. Yang kedua apa yang dilakukan pemerintah? Peningkatan mutu sekolah kejuruan atau SMK. Makanya ada kejuruan. Jadi dia di SMA pun sudah ada dia kejuruan. Tamat dia dari SMK sudah bisa dia sebagai tenaga kerja. Terus yang ketiga apa? Pencipta kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi dan KB. Buat program KB. Karena nggak banyak hal penduduknya itu maksudnya ya. Terus pihak swasta perusahaan apa itu? Bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Oke, untuk magang. Kalau individu dari kita sendiri apa itu? Membekali diri. Komputer dan bahasa asing. Ibu sarankan begini ya. Di sini karena kita sudah mengikuti abad 21, itu dia ya. Di sini kita tidak seperti dulu lagi ya. Jadi daya pemikiran itu harus harus kuat gitu ya. Jadi harus tinggi. Penalarannya pun harus tinggi. Jadi misalnya gini, apabila kita jadi tenaga kerja, harus kita kuasai itu bahasa asing dan komputer gitu ya. Sekarang kita sudah siap materi pengangguran. Sebentar kita akan diskusi kelompok ya. Oke, diskusi kelompoknya ini. Oke, kita bentuk dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anak-anak ibu, tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok ya. Sekarang kita persentase ya. Baik, coba kelompok 1 persentasekan hasil kelompokmu dari gambar kedua yang tadi dan juga video tentang permasalahan pengangguran tadi. Ayo kelompok 1. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pengangguran di Indonesia? Dampaknya, pengangguran semakin banyak karena adanya krisis ekonomi akibat pandemi sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Oke, kedua. Apakah tingginya angka pengangguran dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi? Ya, karena perubahan ekonomi menjadi melambat atau menurun sehingga pendapatan nasional menurun akibat pendapatan per kapita masyarakat kecil. Oke, seperti itu kelompok 2. Coba tanggapi kelompok 1. Apa tanggapannya? Tanggapan kami dari kelompok 2 ya kami setuju. Oke, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita kasih kelompok 2. Hasil persentasemu tentang video tadi dan gambar yang kedua tadi. Ayo, kelompok 2.
Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pengangguran di Indonesia? Dampaknya pengangguran semakin banyak karena adanya krisis ekonomi akibat pandemi. Yang kedua, apakah tingginya angka pengangguran dapat mengganggu perkembangan pertumbuhan ekonomi? Ya, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi melambat sehingga pendapatan nasional yang menurun akibat pendapatan masyarakat yang semakin kecil. Analisislah apa yang menyebabkan banyaknya pengangguran pada masa pandemi. Yang menyebabkan banyaknya pengangguran pada masa pandemi adalah negara sedang mengadakan lockdown besar-besaran pada saat itu. Orang-orang bekerja di rumah dan banyak juga yang terkena PHK. Oke, baik. Coba kelompok 3 tanggapi kelompok 2 hasil persentasenya. Menurut kami setuju dengan kelompok 2. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Banyaknya tadi pengangguran apakah menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Iya. Akibatnya pertumbuhan ekonomi kita menurun ya. Oke, susah didapatkannya. Jadi terjadi krisis ekonomi. Barang-barang pun susah didapatkannya. Oke, baik. Untuk anak-anak ibu di sini kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, untuk anak-anak ibu siapa bisa menyimpulkan materi kita? Satu, Alivia. Kesimpulan dari materi yang dipelajari adalah menjadi tahu apa itu pengertian dari pengangguran, macam-macam pengangguran, dampak pengangguran, apa yang menyebabkan pengangguran itu, dan menjadi tahu cara mengatasi pengangguran tersebut. Jadi kedepannya kami bisa mengatasi pengangguran tersebut. Oke, baik. Untuk Elizabeth satu lagi, simpulkan pelajaran hari ini kita Kami dapat tahu jenis-jenis pengangguran seperti depression dan recession. Oleh sebab itu, kedepannya kami akan menjadi tahu bagaimana mengatasi terjadinya pengangguran. Oke, baik. Jadi inti pelajaran kita hari ini adalah dengan kita belajar tentang pengangguran, maka kita tahu apa itu pengertian pengangguran tadi, apa jenis-jenis pengangguran. Sebelumnya kan kita tidak tahu, yang menganggur aja. Jadi ini kita tahu jenis kemana dia menganggur gitu ya. Terus kita dampaknya apa, penyebabnya juga, cara mengatasinya apa lagi. Jadi kedepannya ketika kalian sudah siap bekerja, kalian tahu memilih pekerjaan mana yang sesuai. Jadi tidak terdampak lagi pengangguran. Itu dia ya. Oke, baik. Di sini ada kata motivasi ya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Itu dia ya. Jadi kalian anak-anak ibu jangan berhenti belajar terus dan belajar terus ya. Karena apa? Karena di hidup itu tidak pernah berhenti untuk mengajarkan kita. Gitu ya. Kita harus mencari penemuan, inovasi baru. Itu dia ya, supaya kita berkembang. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak ibu karena kita sudah berjumpa hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi ya. Oke. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi untuk anak-anak ibu. Kita tutup dengan berdoa.